Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini kita ditemani dokter muda, dokter cantik juga, yaitu Ibu dokter siapa? Herti Dia Suhesti. Dokter Herti Dia Suhesti. Jadi salah satu dokter muda yang dimiliki oleh masyarakat Toili. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan. Nah, sore hari ini kita akan coba ngebahas soal apa yang sekarang lagi menjadi sebuah pandemi ya, Corona atau COVID-19. Kebetulan Ibu Dr. Herti Dia Suhesti ini punya waktu, dan pada saat dihubungi teman-teman JR kemarin sebagai upaya dalam membantu pencegahan Corona, katanya siap untuk tanya-tanya terkait Corona. Nah, lebih baiknya kalau soal profil Ibu Herti Dia Suhesti itu perkenalan diri sendiri ya. Oke. Silakan. Jadi halo teman-teman JR Project. Perkenalkan, nama saya Dr. Herti Dia, bisa dipanggil Herti. Saat ini saya bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Toili 2. Jadi ya biasanya kalau teman-teman ke Puskesmas ketemu saya kadang di UGD, di Poliklinik. Sudah kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Ya, baru. Kemarin lama di mana? Karena saya baru selesai internship juga. Sempat lalu saya tugas di Puskesmas Toili 3 di Makapa. Jadi sekarang Puskesmas Toili 2. Ya. Tempatnya di 11 ya? Ya. Nah, kehadiran Mbak Herti aja. Mbak. Oh, mana-mana juga. Atau Dokter Herti pada sore hari ini, ini tentunya menjadi kebanggaan buat kawan-kawan JR, karena kemarin kita sempat tanya-tanya soal Corona itu apa ke masyarakat dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, dan tidak sedikit dari masyarakat sendiri yang masih begitu tidak tahu soal apa itu Corona. Nah, kalau kita tanya ke Dr. Herti, Corona itu sendiri dalam penjelasan medisnya apa ya? Oke. Oh ya, sebelum mulai saya mau bilang kalau sekarang ini kita lagi menerapkan prinsip physical distancing, jadi berjarak kurang lebih 1 meter. Berjarak kurang lebih 1 meter. Soalnya sesuai anjuran pemerintah untuk saat ini itu untuk mencegah, salah satu usaha untuk memutus mata rantai dari virus ini. Jadi kita sudah menerapkan physical distancing, jadi jangan jaga jarak gitu. Oke, jadi saya mulai ya. Dan apa itu Corona sih? Kenapa banyak sekali orang bahas tentang Corona. Apa bedanya dengan itu COVID-19? Jadi COVID-19 itu sebenarnya nama penyakit, sama kayak tipes, malaria begitu. Jadi COVID-19 itu nama penyakit, panjangnya Coronavirus Disease 19. Coronavirus disease menandakan itu penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dan 19 itu menyatakan itu tahun pertama kali dia dilaporkan ke WHO oleh Cina, pemerintah Cina begitu. Di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, kasus pertama kali virus corona ini dideteksi. Sehingga disebut dengan COVID-19. 19 itu tahun pertama kali kasusnya dilaporkan ya. Dan COVID-19 dan Corona itu sebenarnya sama. Ya, jadi Corona itu nama virusnya yang menyebabkan. Jadi sebenarnya coronavirus itu ada beberapa macam penyakitnya. Jadi kan ini penyebabnya nCoV. Pasti Reza pernah dengar dulu di tahun 2005 itu SARS. Ya, SARS. Pernah dengar juga di tahun 2012 itu kalau tidak salah MERS yang di Arab ya. Nah, sebenarnya itu penyebabnya sama-sama virus corona, tapi ini variannya berbeda. Jadi misalnya begini, corona, tapi dengan varian yang berbeda. Pasti kan ada ayam kampung, ayam kota, itu kan ada banyak jenis ayam toh. Nah, sama ini corona, dia ada tipe SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. Nah, itu kalau yang virus SARS itu namanya SARS-CoV-1. Itu jenis virus corona yang satu. Kalau sekarang ini yang
COVID ini SARS-CoV-2 itu virusnya. Jadi terus MERS itu juga itu jenis virus corona yang lain. Jadi sebenarnya corona ini sudah sejak lama ada. Itu sejak lama semuanya ada. Cuma ini varian baru. Varian baru. Terus kayak yang misalnya SARS itu dia kan nularnya dari kelelawar sama kayak yang sekarang ini. Terus kalau MERS itu dia unta, dia punya hewan yang pembawanya. Kalau yang dari apa itu flu burung ya, unggas ya? Iya, itu lain lagi, itu H5N1 bukan, itu beda virus kalau yang gitu. Kayak begitu. Jadi sebenarnya dia sudah sejak lama karena virus ini dia apa ya? Dia pintar, dia bermutasi terus. Virus ini pintar. Iya, jadi dia semakin berjalannya waktu, ini jenis varian yang baru makanya namakan nCoV. nCoV. Oke, terima kasih penjelasannya Dr. Herty soal apa itu corona. Saya juga baru tahu akhirnya kalau ternyata corona ini sudah sejak lama tetapi dengan varian yang bermacam-macam dan ini merupakan varian terbaru yang kali ini muncul ya. Nah, sebelumnya kami juga ingin menyampaikan buat kawan-kawan di art yang mendengarkan live audio streaming ini bisa dibantu untuk like atau berkomentar dan juga membagikan konten sore ini agar kiranya yang lain juga bisa mendengarkan apa yang sudah menjadi penjelasan dari Dr. Herty, karena upaya kita bersama itu jauh lebih baik ketimbang sendiri-sendiri. Kalau sekarang kita dianjurkan untuk sendiri-sendiri dulu, jangan berkumpul dulu, minimal di media sosial kita bisa bahu-membahu membantu melawan COVID-19 ini. Nah selanjutnya, karena ini juga belum masuk pertanyaan, Dr. Herty, tadi kita sudah bahas apa itu corona, sampai saya juga baru tahu kalau ternyata corona sudah sejak lama ada dan ini merupakan varian terbaru yang muncul. Selanjutnya adalah, ini kan awal mula corona itu muncul di Cina ya, yang baru-baru ini ya, di Cina. Lalu tiba-tiba bisa serentak hampir di berbagai belahan negara dunia ini mengalami hal yang sama, kewalahan melawan COVID-19. Ini kenapa bisa secepat itu virus atau corona ini menyebar? Bagaimana penyebarannya, Dr. Herty? Itulah kenapa dia disebut pandemi global begitu. Pandemi itu berarti memang di atas segala-galanya begitu. Berarti dia sudah terjadi memang hampir di semua belahan dunia itu sudah terjadi begitu pandemi. Dan itu pun baru ditetapkan oleh WHO itu sekitar bulan Maret kayaknya baru ditetapkan dia sebagai pandemi global. Nah, jadi sebenarnya kan awalnya ini virus memang dia dimiliki oleh hewan begitu. Nah, tapi kan kita tahu dia kan awalnya ditemukan di Wuhan, Cina kan, dari mulai pasar hewan itu yang di situ memang masyarakatnya memang gaya hidupnya makan makanan yang kayak kelelawar kan dikatakan. Hewan ekstrim ya. Iya. Nah, akhirnya si virus ini yang harusnya hanya ada di hewan, akhirnya dia menulari manusia karena dikonsumsi. Itu. Iya. Sebenarnya itu tidak semua penyakit seperti itu. Cuma memang ini virus namanya dia bermutasi ya. Jadi dia akhirnya menginfeksi manusia dan akhirnya pada bulan Desember didapatkan kasus bisa sesama kontak antara manusia dan manusia, human to human transmission begitu. Jadi akhirnya dari situ mulailah virus ini menyebar, meluas dari hanya satu provinsi sampai satu negara kan di Cina, akhirnya lintas sebenua bahkan sampai ke Eropa sebagai epicenter. Jadi yang awalnya dari hewan karena dikonsumsi oleh manusia hewan tersebut, akhirnya penularannya sampai pada penularan kontak fisik antara manusia dengan manusia. Sampai terjadi akhirnya penularan dari manusia ke manusia. Nah, adapun penularannya si corona ini kenapa bisa sesignifikan itu sampai sekarang ini? Itu yang pertama kali WHO mengeluarkan itu dia penularannya adalah droplet. Istilahnya itu droplet. Droplet itu maksudnya ketika ini kan virus tempat itu di paru-paru ya memang. Jadi dalam tubuh ini dia fokus di paru-paru. Bakteri, kuman atau apapun dia punya fokus infeksi dalam tubuh. Sama kayak tipes itu fokus infeksinya di usus. Kalau COVID-19 ini di paru-paru. Di paru-paru. Jadi kalau saya mengeluarkan atau di saluran pernafasan jadi kalau saya mengeluarkan cairan tubuh misalnya yang asalnya dari paru-paru, dari saluran pernafasan itu sumber infeksinya. Jadi ketika saya batuk, saya bersin atau misalnya kalau bicara terlalu bersemangat, itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan itu. Makanya kita menerapkan namanya etika batuk. Begitu. Jadi kalau
kita batuk, bersin, kalau kita tidak menerapkan etika batuk itu kan pasti akan ada cairan yang keluar nempel di mana-mana, di kursi, di meja, di dinding, di pakaian. Nah, terus kemudian itu disentuh oleh orang, oleh lawan bicara kita, oleh orang di sekitar kita. Ya, akhirnya nempel. Dari tangan, kemudian tanpa sadar kita memegang mulut lagi. Iya, gitu. Kemudian setelah itu lawan bicara kita atau orang di sekitar kita yang sudah habis pegang itu yang cairannya kita yang terpancar di mana-mana, terus dia memegang mata, dia korek hidung, dia kelenjar ya, mulut, enggak sih, dia masuk ke ini mukosa, istilahnya mukosa ya, kayak mata, hidung, mulut, begitu kita masukkan sesuatu tanpa cuci tangan. Nah, itu adalah sumber penularannya. Nah, ini dengar-dengar juga Dokter Herti, untuk selain kontak fisik ya, katanya virus ini ada masa expire-nya atau apa gitu ketika dia menempel di berbagai macam jenis benda, misalnya kayak di kaca, di kain, dia menempel. Iya, memang itu kan sudah diteliti. Jadi ini peneliti saat berjalannya penyakit mereka juga meneliti. Jadi mereka di ruangan begitu laboratorium ada beberapa spesimen kayak aluminium, kaca, terus kertas, bahkan itu mereka lihat seberapa lama ini virus mampu bertahan di benda-benda seperti itu. Nah, ternyata memang dia bisa, bahkan ada yang sampai bertahan selama 72 jam atau sekitar 3 hari. Makanya itu kenapa orang pada disinfeksi semua, disemprot-semprot disinfektan semua itu. Ada yang sampai 3 hari. Dan yang terbaru itu di udara, saya dengar. Iya. Itu hoax atau memang ada penelitian terbaru? Itu namanya aerosol penyebarannya. Itu kalau tadi droplet yang kayak saya kemudian bersin nempel di meja, terus itu namanya droplet yo. Itu ada namanya airborne. Itu berarti airborne itu berarti dia lewat udara atau aerosol. Jadi memang itu dikonfirmasi baru kalau tidak salah sekitar tanggal 17 Maret ini dikonfirmasi bahwa ternyata ada penularannya yang airborne itu. Jadi setelah diteliti ternyata virus itu bisa bertahan di udara selama kurang lebih 3 jam. 3 jam di udara, mengerikan. Nah, tapi untungnya ini tidak juga untung sih sebenarnya. Jadi dia ada lebih baiknya sedikit. Sebenarnya tidak baik-baik juga sih. Tapi yang paling beresiko itu adalah tenaga medis sebenarnya ya, karena banyak tindakan medis itu yang karena kan lebih sering kontak kalau medis itu kan kayak begitu. Terus ada beberapa tindakan medis yang bisa menciptakan itu namanya kita bilang aerosol, kayak misalnya saat kita pompa jantung kemudian kita masang selang intubasi kayak begitu. Nah, jadi begini, jadi saat kita bicara atau kita bersin atau batuk, keluarlah itu semua virus-virus itu. Nah, ada yang bilang dia bisa bertahan selama 3 jam di udara, tapi dia terbangnya tidak bisa jauh-jauh, hanya sekitar 1 cm. Ada beberapa penelitian yang bilang 1 meter, ada yang bilang 2 meter gitu. Jadi makanya itu pentingnya kita jaga jarak. Social distance. Physical distance. Physical distance. Gitu. Nah, kalau tadi itu cara penyebarannya. Tentu kita juga harus tahu bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran virus ini, karena sangat cepat virus ini bisa bermutasi bahkan melalui kontak fisik, dan yang terbaru dan paling mengerikan itu lewat udara. Kita mau ngurung diri dalam rumah juga, kalau udaranya sudah terinfeksi, artinya ya itu juga berbahaya dan sangat beresiko bisa terkena COVID-19. Sekarang untuk memutus mata rantai itu, kira-kira ya selain cuci tangan, ini dianjurkan ya? Cuci tangan, kemudian jaga jarak. Apa yang paling penting untuk dilakukan atau diimbau kepada masyarakat supaya mata rantai virus ini cepat selesai gitu? Ya, pokoknya yang paling penting kita cuci tangan. Saya tuh nggak pernah bosan untuk kasih tahu cuci tangan. Etika terapkan itu namanya etika batuk. Karena kembali, ini virus ini dia sifatnya virus itu dia butuh inang gitu ya. Dia butuh inang. Maksudnya kayak kalau kayak kita harus tinggal di rumahnya orang gitu untuk hidup begitu loh. Virus ini butuh ruang gitu ya. Dia butuh tempat. Kalau dia hanya sendiri di alam terbuka dia akan mati.
Jadi dia butuh pembawa, dia butuh inang. Jadi pembawanya itu tuh caranya kita yang air yang kita keluarkan itu waktu bersin, waktu batuk. Makanya saya tidak pernah bosan untuk bilang etika batuk terapkan. Jangan batuk sembarangan. Kan kita kalau batuk atau bersin yang sembarang mau kasih di mukanya orang begitu, tak boleh. Itu etika batuk. Etika batuk itu seperti apa? Jadi kalau kita batuk atau bersin, itu kita tutup ini mulut pakai lengan yang bagian dalam yang di sini. Kenapa nggak boleh begini pakai tangan? Karena kalau kita batuk begini atau bersin seperti ini, itu akan langsung menempel di sini. Terus kemudian kita koreklah mata, kita korek hidung, kita salaman sama orang. Jangan ditutup pakai tangan. Jangan ditutup pakai tangan. Pakai lengan bagian dalam yang ini. Seperti dabi, yang siku ya, iya kayak begitu. Supaya nanti kalau kita bersin, misalnya kita sudah terinfeksi COVID, terus kita bersin kan kita tidak menularkan ke orang. At least kita menahan itu virus di lengannya kita, di bajunya kita. Nanti kan kita cuci nih toh, nggak mungkin kita salaman begini toh. Nah ini kita dianjurkan juga berdiam diri di rumah selama, kalau yang saya dengar 14 hari. Iya. Maksudnya itu gimana? Setelah 14 hari apakah bisa masuk langsung dalam kategori aman, atau dalam 14 hari ini juga tidak menjamin setelah kita keluar dan beraktivitas seperti biasanya bahwa virus ini masih ada? Kan yang pertama tadi itu ketika batuk, kemudian cuci tangan. Karena apa? Karena memang tangan itu sumber infeksi tuh. Yang kedua, tangan itu sumber infeksi, kita bawa pakai tangan, sementara tangannya ini pembawa virus. Kita habis pegang semua apa itu, terus kemudian kita makan, kita korek mata, makanya selalu cuci tangan. Makanya di mana selalu dikasih taruh tempat cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan pakai sabun itu yang paling efektif. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir itu adalah anjuran daripada pakai antiseptik. Selama masih ada air mengalir dan sabun, pakai saya dulu itu. Nanti kalau sudah tidak ada, mepet, kita lagi di daerah yang memang tidak ada sabun dan air mengalir, tuh baru pakai antiseptik begitu. Yang paling dianjurkan adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan, etika batuk itu sebenarnya kita ndak bisa mengeliminasi 100% virus, tapi setidaknya kita bisa mengurangi begitu tuh virus gitu. Nah, terus juga tadi dengan diam di rumah kan itu memang anjurannya kita harus melakukan self isolation atau kita berdiam di rumah selama 14 hari. Terutama itu bagi orang-orang yang dari luar wilayah begitu atau sedang ada batuk. Makanya kalau lagi batuk atau lagi sakit, pokoknya gejala sistem pernafasan lagi infeksi, itu di rumah saja selama 14 hari. Karena gini, itu virus corona itu dia waktu punya masa inkubasi selama 2 sampai 14 hari. Jadi maksudnya dia butuh 2 sampai 14 hari itu untuk menginfeksi tubuhnya kita. Jadi kalau misalnya ada virus masuk ke tubuhnya kita, 14 hari itu tubuh akan berproses untuk membunuh si virus itu. Karena kita punya tentara namanya sistem imun dalam tubuh untuk menyerang si virus ini begitu. Jadi jika selama 2 sampai 14 hari ini kita aman-aman saja, maksudnya begitu, kita aman-aman saja berarti kita punya tentara dalam tubuh ini yang menang melawan virus. Sudah terbentuk namanya antibodi. Jadi pada saat sudah terbentuk antibodi, terus kita terserang virus lagi, itu virus sudah pasti akan kalah. Dia nggak bisa menyerang kita untuk kedua kalinya karena antibodinya kita sudah terbentuk. Begitu. Jadi, makanya setelah kita mampu memenangkan perlawanan kita dengan COVID-19 ini, itu kita tidak akan terinfeksi lagi berarti. Bisa kita terinfeksi lagi, tapi tubuh kita sudah siap untuk memerangi ini. Nah, jadi mungkin kalau ada lagi masuk lagi serangan yang kedua, kita hanya batuk-batuk ringan atau sakit-sakit ringan. Untuk menjaga kekebalan tubuh, ada enggak kira-kira dari Dr. Herti anjurannya supaya maksudnya tidak semua kan dari kita itu memiliki model kekebalan tubuh yang sama. Ada yang kuat, ada yang lemah. Contohnya yang sudah terinfeksi hari ini, itu berarti corona menang dong melawan kekebalan tubuhnya. Iya, pasti. Untuk bisa memiliki kekebalan tubuh yang kuat supaya bisa mampu melawan corona ini, kira-kira gimana dokter itu? Jadi kita harus membooster sistem imun tubuh kita ini karena dia itu harapan kita. Jadi saya mau kasih tahu begini aja pertama. Banyak ini orang yang bilang bahwa dokter atau tenaga medis itu adalah garda paling depan gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau bilang itu salah, itu perspektif yang sangat salah. Karena
justru kita itu ada di garda paling belakang, diri kita sendiri itu ada garda yang paling depan, begitu ya. Karena tergantung kita bagaimana kita, kalau kita mau gaya hidup sehat, kita mau diam diri di rumah, kita mau rajin olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu berarti kita sudah melawan virus ini. Kita ada di garda paling depan. Justru ketika kita sudah tidak mampu melawan virus, kita sudah sakit, kita datang ke petugas medis itu garda yang paling akhir, begitu loh, paham? Artinya jadi sudah kalah. Kita sudah kalah di depan, memang kita punya daya tahan tubuh sudah kalah, memang kita punya tentara dalam tubuh sudah kalah di depan, sehingga masuk rumah sakit ditangani oleh tenaga medis. Iya, jadi sebenarnya tenaga medis itu garda yang paling akhir ketika kita sudah tidak mampu menolong diri kita sendiri. Jadi itu pentingnya kita menolong diri kita sendiri. Olahraga. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk membantu sistem imun kita. Jadi yaitu olahraga, rajin olahraga, terus makan yang bergizi, yang seimbang, protein, vitamin, telur. Ya, telur juga, tapi jangan hanya makan telur saja. Karena kemarin sempat ada kasus dan heboh ya netizen soal informasi telur dapat menyembuhkan corona. Iya. Orang rame-rame belanja telur, padahal maksudnya ya protein ya, apa? Iya. Kalau protein memang penting, tapi jangan salah, tubuh kita jangan hanya butuh protein, tidak hanya butuh protein, kita orang butuh vitamin, banyak sekali, dan ada makronutrien yang lain, begitu, karbohidrat, lemak itu pasti perlu. Berjemur juga katanya penting karena ini apa ya? Betul. Ada informasi juga nih, Bu Dokter, yang saya dapat bahwa berjemur di sinar matahari dapat mencegah juga ya. Iya, memang seperti itu, karena dari dulu kayaknya memang kita tahu kalau berjemur itu memang bagus untuk tubuh kan ya. Bisa vitamin D ya, jadi akan mengaktifkan provitamin D itu menjadi vitamin D. Kemudian yaitu dia bisa membunuh kuman, karena yang kita butuhkan itu sinar ultravioletnya itu yang kita butuhkan untuk kemudian membunuh virus yang ada di tubuh kita, yang nempel di tubuh kita di luar. Tapi yang paling penting yaitu tadi kita berusaha memperkuat sistem imun kita dengan cara konsumsi makanan yang bergizi, vitamin, multivitamin. Kalau misalnya ada yang kelebihan bolehlah, tapi saya rasa kalau kita sudah cukup makan sayur, buah, nasi dan lauk pauk, itu saya rasa sudah cukup. Itu olahraga, jangan begadang, karena kita istirahat cukup 6-8 jam itu sudah membantu tubuh kita untuk produksi sistem imun. Terus kemudian jangan konsumsi sesuatu yang merusak tubuh kita lah, gitu. Minuman keras itu kan sudah merusak tubuh kita. Merokok itu menurunkan daya tahan tubuh. Jadi mungkin jangan merokok. Jangan merokok. Nah ini Dokter Heti, terapkan pola hidup sehat pokoknya ya. Yang masuk dari Epi Kupaganlagarense katanya. Mantap Dokter Heti. Halo Kak Epi. Oh Kakak Epi. Ya, halo Kakak Epi. Kemudian ada Gilang Keat, ini juga katanya, Min, kalau kita hanya diam di rumah, terus gimana kabarnya orang yang bisa dibilang kurang mampu untuk makan? Apakah ada bantuan? Kalau hanya diam di rumah, gimana caranya mereka makan? Ya kalau makan tentunya tetap menggunakan tangan dan mulut. Tapi kalau persoalan gimana caranya biar bisa dapat apa yang dimakan, ya nanti kita coba komunikasi sebaik-baiknya dengan pemerintah daerah, karena memang ini jadi dilematis juga. Pemerintah daerah menginginkan masyarakat mengurung diri di dalam rumah atau berdiam di rumah aja, sementara banyak aktivitas masyarakat khususnya yang bekerja di luar ya menggantungkan hidup mereka di luar rumah begitu, sehingga ini cukup dilema. Kita menunggu juga bagaimana nanti solusi yang akan diberikan oleh pemerintah. Kira-kira begitu, Gilang Keat. Epi Kupaganlagarense, Kakak Epi tanya, makan batagor bisa? Gimana, Dokter Heti? Makan batagor bisa? Makan batagor kalau masih satu kali ya enggak masalah mungkin ya, tapi kalau sudah tiap hari makan batagor terus dalam porsi yang banyak ya, itu kayaknya sudah nggak bagus ya, karena itu juga kan nggak seimbang nanti nutrisinya kalau cuma makan batagor. Jadi jangan hanya batagor, dicampur yang lain juga. Yang lain. Terus juga satu ya infonya itu, tadi kan katanya telur itu bisa membunuh itu virus ya. Jadi untuk informasi yang sampai saat ini
WHO pun belum konfirmasi kalau ada obat atau vaksin apapun yang bisa membunuh ini corona. Jadi untuk sampai saat ini belum ada sampai saat ini sampai tanggal 28 Maret 2020 belum dikonfirmasi ada satu obat atau vaksin apapun yang bisa langsung membunuh si virus itu, enggak. Tetap bertahap. Bukan tetap bertahap, jadi kita hanya memberikan obat-obat itu sesuai gejala saja. Obat-obatan diberikan dokter itu paling sesuai gejala. Kalau misalnya dia batuk, kita kasih obat batuk. Flu, kasih obat flu, sakit tenggorokan, kasih obat sakit tenggorokan, begitu sesuai gejalanya. Kalau untuk membunuh 100% menghilangkan virus itu dalam tubuh, itu sampai saat ini belum ada. Adapun obat-obatan yang katanya dipesan oleh pemerintah ya berita itu Avigan sama kloroquine kalau nggak salah. Kloroquine. Jadi orang so heboh cari itu obat semuanya di apotik. Itu pertama itu kloroquine sama Avigan itu obat keras yo. Jadi itu hanya sesuai resep dokter. Makanya dianjurkan kalau sekarang untuk berdiam diri di rumah dulu. Di rumah aja, jangan dulu kemana-mana. Makanya jangan dulu melakukan perjalanan-perjalanan, apalagi perjalanan ke daerah yang terjangkit. Jadi sekarang ini ada dua istilahnya, Za. Ya. Ada namanya daerah terjangkit sama daerah dengan transmisi lokal. Daerah terjangkit sama daerah yang ada transmisi lokal. Itu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya, tunggu, sayangnya ya, baru tanggal 27 kemarin ternyata satu kasus konfirmasi positif COVID itu ditemukan di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu. Dan itu ya kita tetap waspada, tapi tetap tenang, tapi tetap waspada begitu loh. Berarti udah menandakan virus ini sudah sampai ke Sulawesi Tengah begitu. Jadi kalau daerah terjangkit, berarti di daerah itu ada satu konfirmasi kasus begitu. Kalau transmisi lokal, berarti di daerah itu sudah ada transmisi antara dari satu orang ke orang begitu loh. Jadi misalnya sudah itu di Makassar ya. Makassar tuh barusan juga tanggal 27 kemarin itu ditetapkan sebagai transmisi lokal. Karena lonjakannya luar biasa tuh Makassar itu. Langsung ya kontak dari orang ke orang. Jadi kalau daerah terjangkit itu bisa saja yang terdeteksi itu ada orang pendatang. Jadi dia bawa virus dari daerah luar ke daerah itu. Tapi kalau transmisi lokal di daerah itu sudah saling menjangkit. Ya, kayak begitu. Aduh, berbahaya itu. Sayang loh Makassar Jadi itu. Kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri masih masuk kategori daerah terjangkit. Kalau Makassar tuh padahal jarak dari dia pertama kali ditemukan satu kasus ke langsung berubah statusnya ke daerah transmisi lokal itu hanya dalam 1 minggu sepertinya. Karena memang pesat sekali dari mulai 1 ditemukan langsung 13, dari 13 sudah 27. Itu luar biasa. Jadi kita berharap semoga tetap waspada. Ya, sekalipun ini kurang baik. Iya sih sebenarnya. Kita berharap tidak sampai pada masuk kategori daerah apa tadi? Transmisi lokal. Transmisi lokal. Tapi kalau ya maksudnya gimana ya? Kalau misalnya memang masyarakatnya masih agak susah, disuruh diam di rumah, diminta untuk diam di rumah, untuk work from home, belajar dari rumah, kerja dari rumah, itu ya kita nggak tahu kedepannya akan bagaimana. Kita lihat saja ya. Sambil berdoa yang terbaik. Iya, sambil kita sudah kita lakukan, ya kita juga perlu untuk berdoa. Iya. Nah, Tony Manijo tadi bilang sudah dari RSPAD negatif gitu. RS rumah sakit apa nih ya? Ini di Jakarta nih ya. RSPAD negatif. Alhamdulillah kalau negatif. Tapi untuk menjaga ya tetap mengisolasi diri dulu. Iya, tetap. Reski Aspar, WHO, World Health Ormas. Oke. Ya saya kurang paham apa maksudnya soal World Health Ormas. Nah, selanjutnya ya Dr. Herti, sambil kita menunggu komentar yang lain. Jadi kita sudah bicara apa corona, bagaimana penyebarannya, sampai pada bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus corona. Iya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah singgung orang yang berpergian, datang dan pergi ya dari daerah ke daerah lain. Iya. Nah, ini kan ada macam-macam kriterianya. Kemarin juga khususnya di Lubanggai ada yang masuk dalam kategori atau kriteria ODP katanya. Di beberapa media ikut memberitakan itu. ODP itu orang dalam pemantauan.
kira-kira ada nggak kriteria lain atau yang sepengetahuan Dokter Herti selain ODP, PDP, apalagi? Iya. Dan bagaimana jenjang kriteria itu? Jadi sejak ditetapkan sebagai pandemi global ya, dan sejak virus ini pertama kali mulai heboh begitu, itu pemerintah kita mulai gerak cepat. Jadi mereka buat guideline, buat panduan begitu untuk dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan itu buat panduan untuk kita untuk menangani si corona ini. Jadi dalam panduannya itu mereka punya beberapa kriteria memang dalamnya itu. Nah, dari mulai yang paling ada 4 kriteria besar sebenarnya. Yang pertama itu orang dalam pemantauan, ODP. Kemudian pasien dalam pemantauan, PDP. Kasus probable. Kasus probable itu adalah kasus yang dia punya gejala, dia PDP ini ceritanya. Terus dia diperiksa, di swab kan, itu yang pasti sering dengar, di swab tenggorokannya untuk periksa itu virus. Nah, ternyata dia ditemukan virus itu corona, tapi corona jenis lain ditemukan. Begitu. Yang kan tadi saya bilang ada banyak itu corona. Jadi masih ragu ini, ditemukan corona tapi kok corona jenis lain, bukan nCoV. Jadi masih ragu klinisnya tapi mengarah ke gejala virus corona yang COVID ini, tapi kok ditemukan bukan SARS-CoV-2 itu. Nah, jadi masih ragu, jadi namanya probable, kemungkinan kan. Bisa jadi itu, tapi tetap apa tadi? yang SARS, ya? SARS. Nah, jadi masih probable. Terus ada namanya kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi ini memang positif. Sudah positif. Ternyata di saat diperiksa swab hasilnya memang coronavirus. Nah, itu. Nah, ODP, orang dalam pemantauan, itu kriterianya adalah dia punya demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius. Terus dia punya gejala infeksi sistem saluran pernafasan. Jadi batuk, flu, nyeri tenggorokan atau sesak begitu. Dan dia punya riwayat dari daerah terjangkit. Dulu waktu masih awal-awal, dannya itu adalah daerah dengan transmisi lokal. Tapi mengingat sekarang sudah sampai 1000 kasusnya, diperlebar lagi, diperlonggar kriterianya menjadi dia dari daerah yang terjangkit begitu. Itu kalau ODP. Kalau PDP, pasien, jadi si ODP ini dia klinisnya masih bagus. Ya paling batuk-batuk biasa, demam sih, tapi kan biasanya orang demam masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan-makan apa. Nah, jadi ODP ini klinisnya masih bagus lah begitu. Nah, kalau PDP namanya PDP ya, pasien dalam pengawasan. Dia sudah jadi pasien, memang klinisnya sudah terlalu bagus. Dia udah sakit berat yang butuh rawat inap begitu. Jadi dia sama kriterianya, demam lebih dari sama dengan 38 derajat, punya gejala infeksi sistem saluran pernafasan, dan dia punya riwayat bepergian dari daerah terjangkit dari manapun. Dari Makassar tuh termasuk apalagi transmisi lokal gitu. Itu tadi. Terus PDP ya. Terus ya istilahnya bedanya ODP sama PDP ini lebih berat lah kondisinya, yang sampai butuh rawat inap begitu PDP. PDP. Terus kasus probable. Kasus probable itu adalah PDP yang sudah diperiksa swab tapi hasilnya masih meragukan hasil swabnya ini. Itu. Nah, sementara kasus konfirmasi adalah memang sudah positif corona dan dia punya gejala yang memang berat. Ya, bisa saja berat atau bisa saja dia gejalanya ringan tapi dia sudah positif corona memang. Jadi untuk kriteria ini Dokter Herti, ini memang hak sepenuhnya dokter ya sebenarnya. Iya, dan itu memang yang penilaiannya diserahkan sebenarnya oleh dokter. Harus dokter yang menilai. Untuk masyarakat sendiri tidak bisa langsung seenaknya bilang, oh ini ODP, ini PDP, nggak boleh ya. Jangan kemudian masyarakat misalnya dari Makassar atau dari Jakarta, terus dia udah batuk-batuk, terus dia sudah, oh saya ini ODP, oh saya ini, enggak, itu memang dokter harus itu dikeluarkan oleh dokter, karena dokter yang memeriksa, karena kan ada lagi kriteria yang kita memeriksa itu sesuai klinis dan hasil pemeriksaan fisik toh. Terus ada lagi nih satu kriteria, kalau dari kita kan di Sulawesi Tengah, kemarin itu ada dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang cabang Sulawesi Tengah. Itu namanya juga di bawahnya ODP itu ada orang dalam resiko. Resiko ODR. Ya, yang termasuk orang dalam resiko ini siapa saja?
Yang pertama itu adalah orang dalam resiko yang ada riwayat kontak erat dengan resiko tinggi, sama orang dengan kontak erat dengan resiko rendah, dan orang dari perjalanan daerah terjangkit. Jadi ada tiga. ODR ya? Jadi ada 3 macam lagi dalam ODR itu. Kontak erat dengan resiko tinggi, kontak erat resiko rendah, dan orang dari daerah terjangkit. Orang dari daerah terjangkit ini orang yang dari perjalanan dari daerah terjangkit atau daerah transmisi lokal, tapi dia sama sekali tidak bergejala. Jadi orang datang dari Makassar misalnya, tapi dia fine-fine saja, tidak ada gejala, batuk pun tidak, demam pun tidak, ya biasa-biasa saja. Itu adalah orang kategorinya ODR, tapi yang orang dalam risiko, tetap masuk dalam orang dalam risiko. Tapi yang kriterianya dari perjalanan dari daerah terjangkit. Kemudian ada kontak erat dengan resiko tinggi. Kontak erat dan resiko tinggi ini adalah misalnya ada keluarga satu rumah tinggal. Si ayahnya ini dia kasus konfirmasi. Jadi dia pasti dalam satu rumah dia pernah berkontak dengan ayahnya ini kan. Jadi satu rumah itu statusnya adalah kontak erat resiko tinggi. Itu, tapi dia tidak bergejala, dia tidak merasakan batuk, dia tidak ada demam atau apa-apa. Tapi dia ODR, orang dalam resiko yang ada riwayat kontak erat dan resiko tinggi. Begitu. Ada lagi ODR kontak erat resiko rendah. Resiko rendah itu yang itu orang yang pernah kontak dengan PDP dan ODP dengan pasien langsung, dengan si pasiennya. Nah, ketika jadi kan statusnya ini si orang ini adalah kontak erat resiko rendah, dia kontak dengan PDP. Nah, ternyata seiring jadi dia protokolnya dia harus isolasi mandiri nih orang ini selama 14 hari. Ketika si yang dia kontak itu PDP diperiksa swab hasilnya positif, jadi kasus konfirmasi, maka ini orang naik statusnya dari kontak erat resiko rendah ke resiko tinggi begitu. Jadi kalau kita ya sebagai masyarakat tanpa ada kriteria yang dikeluarkan langsung oleh dokter, sebenarnya nggak boleh saling tuduh. Iya, nggak boleh. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, agar masyarakat juga tidak panik di dalam melawan COVID-19 ini ya, kita berikan pada ahlinya. Iya betul, kita jangan menjudge. Karena yang beberapa kali kemudian saya juga lihat di media sosial, khususnya Facebook, ada yang sudah saling tuduh. Kamu ODP, saya bukan ODP begitu. Jadi orang sudah panik saling mau klarifikasi yang sebenarnya bukan bagiannya. Klarifikasi itu ya sebenarnya hak dokter ya, untuk mengklarifikasi apa benar-benar orang tersebut masuk dalam ODP, PDP atau yang tadi ODR ya, orang dalam resiko. Nah, yang terakhir, berarti kita sudah kurang lebih setengah jam ya. Kan sudah 1 jam ngobrol, tadi ini nggak terasa, dan sudah banyak juga yang membagikan konten ini. Ini juga penting karena kita juga tidak bisa langsung sekali membendung atau menutup akses keluar masuk masyarakat, baik yang melalui bandara, pelabuhan. Kiranya ada kiat-kiat secara medis apa yang mungkin bisa mereka lakukan bagi yang sampai hari ini masih datang dan pergi gitu, dari daerah ke daerah lain. Iya kan, sekarang ini kita dengar ada bahkan di Jakarta itu ada kebijakan himbauan untuk jangan mudik begitu. Jangan mudik. Karena dengan mudik itu sebenarnya kita bukan cuman bawa pulang oleh-oleh, tapi kita bawa pulang virus. Untuk orang oleh virus ditakutkan, apalagi ini sekarang epicenter tuh kayak apa ya, kayak senternya penyebaran virus di Indonesia itu adalah Jakarta sekarang ini. Apalagi orang dari Jakarta begitu. Ya mungkin bukan Jakarta juga, yang lain-lain juga. Jadi kalau kita pulang ke rumah dari daerah-daerah ini, jadi kita ditakutkan itu akan menebarkan virus ini, kita akan membawa pulang si virus ini. Oke lah, karena tidak bergejala ya misalnya. Tapi di rumah ini kan kita punya orang lain begitu. Dan ingat, ini ada golongan orang dengan resiko tinggi. Jadi kalau jangan karena kita muda jadi kita, memang kebanyakan orang muda itu masih fit ya, sistem imunnya masih bagus. Jadi memang kalau misalnya virus, memang pada penelitian dapatkan pada orang-orang di bawah 40 tahun itu gejalanya yang dapatkan tuh hanya yang ringan-ringan saja, kayak
kan ada kita lihat ini beberapa petinggi-petinggi yang sudah positif Iya. itu kan. Nah, rata-rata mereka nggak bergejala kan, masih bisa bicara, Bupati, hanya kepala negara. flu. Nah, itu karena memang ada golongan-golongan orang resiko rendah, ada golongan-golongan orang resiko tinggi. Golongan-golongan orang yang resiko tinggi itu siapa saja? Yang mereka di atas umur 40 tahun. Atau yang 50 tahun ke atas begitu. Pokoknya yang usia-usia mau menjelang lansia lah begitu. Terus orang-orang yang punya penyakit komorbid. Komorbid itu kayak penyakit yang mendasari, misalnya kayak hipertensi, terus ada penyakit diabetes, pokoknya penyakit-penyakit yang sifatnya kronik begitu. Terus penyakit-penyakit autoimun begitu. Terus ada orang-orang yang memang punya gejala penyakit paru, misalnya bronkitis, asma, riwayat penyakit paru, karena mereka ini orang-orang yang rentan. Bayangkan, kita jangan egois ya. Kalau misalnya kita masih muda, daya tahan tubuh kita masih bagus, kalau kita terpapar virus, kita hanya akan ya demam-demam sedikit, batuk-batuk sedikit. Tapi di rumah itu kita nggak sendiri. Di rumah itu kita punya ayah, ibu yang usianya pasti sudah di atas 40 tahunan, atau kita punya nenek misalnya, ada anak kecil, kita punya tetangga. Jadi kalau kita menebarkan virus itu ke mereka, ya kita nggak apa-apa, tapi mereka orang-orang rentan begitu. Mereka pasti gejalanya beda, mereka gejalanya pasti bukan cuma batuk flu, mereka sesak nafas, yang megap-megap yang kayak begitu. Jadi makanya dianjurkan kita untuk self isolasi. Terus juga diharapkan yaitu jangan dulu lah keluar kota, apalagi ke daerah-daerah yang memang kita sudah dengar di berita itu sudah zona merah begitu ya. Jangan kita mau cari virus di sana baru kita mau bawa pulang sebagai oleh-oleh, kan kasihan. Terus juga itu Nazam, di setiap daerah itu kita punya protokol. Maksudnya punya pemerintah daerah juga nggak mau tinggal diam, mereka pasti akan melindungi warga masyarakatnya toh. Jadi pasti mereka akan membuat satu protokol bagaimana dengan orang-orang yang baru dari daerah terjangkit ini. Nah, kalau untuk kita di sini, kalau misalnya kita dari daerah terjangkit, kalau kita tidak punya gejala apapun, kita nggak rasa apa-apa, maksudnya kita nggak demam, kita nggak ada batuk, flu, sakit tenggorokan apa-apa, itu kita silahkan melapor ke bidan desa atau harus melapor di data bidan desa atau aparat desa, misalnya kayak kepala desa begitu. Karena kemarin kan habis Linsek ya, acara lintas sektoral begitu. Nah, di situ udah ditetapkan. Jadi nanti pada saat kita datang dari daerah luar Toili kemanapun itu, kita harus melapor ke bidan desa. Kalau kita tidak ada gejala ya, kalau kita tidak punya gejala, kita sehat-sehat saja, kita harus melapor ke bidan desa untuk didata. Jangan malu maksudnya untuk didata, itu kebanyakan orang kayak begitu. Dia mau ngapa mesti malu? Covid itu bukan aib loh. Maksudnya, jadi silakan menghubungi bidan desa atau ke kepala desanya untuk didata. Nanti akan dicatat identitasnya. Nah, nanti pasti akan setelah didata itu kita akan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi selama 14 hari kita jangan dulu keluar kemana-mana, di rumah saja. Ya paling kalau cuma ke halaman belakang ya silakan, mau olahraga di luar rumah kan silakan. Cuman jangan dulu berbaur dengan orang begitu, takutnya kita membawa itu virus begitu. Nah, terus ya sambil di rumah, sambil rajin cuci tangan ketika batuk, makan makanan bergizi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita dari luar kota dan kita punya gejala? Melapor juga? Itu melapor, tapi silakan datang ke puskesmas. Jangan ke bidan desa lagi ya? Dan ke poliklinik kan, kecuali kita sesak sekali, nah baru silakan ke UGD. Tapi kalau kita masih demam-demam tapi masih bisa jalan ke sana kemari. Kadang-kadang ini kan menakutkan gitu, kontak fisik terjangkit. Apalagi tiba-tiba rubuh nih dok ya, rubuh di jalan gitu. Kira-kira untuk yang lain apa segera mungkin membantunya atau dibiarkan begitu aja? Ya kalau pingsan kan dia nggak batuk-batuk sambil muncrat-muncrat kan, jadi silakan aja tolong bawa ke puskesmas, justru nanti kita akan membahayakan. Begitu jatuh karena nggak boleh kontak fisik, dibiarkan tetap sampai. Nggak bisa karena kan dia bukan skin to skin, dia nggak menginfeksi lewat kulitnya, kita pegang tidak. Kan tadi saya sudah jelaskan cara infeksinya bagaimana. Dia mesti batuk dulu. Emang kalau orang pingsan batuk dulu? Enggak kan? Nah, jadi kalau ada orang pingsan ya ditolong. Bukan gitu. Baru juga tadi saya lihat
Iya, ada di jalan orang lari semua. Itu ada kejadian di Palu, daerah itu teman saya cerita. Dia tiba-tiba kejang begitu. Memang ada riwayat dari luar negeri bahkan. Itu dia kejang-kejang terus ada mau tolong, akhirnya meninggal pasiennya kan. Jadi dikasih biar, kasihan. Ya kan tadi sudah di awal jelaskan bagaimana penularannya. Kalau dapat orang tiba-tiba pingsan, jangan dikasih biar. Terima kasih banyak juga dari komentar yang masuk dan alhamdulillah sudah direspon. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita bisa saling jawab lewat kolom komentar. Iya. Oh iya, tambahan juga nanti kalau misalnya berhubung sekarang juga kita sementara mencari sebenarnya itu APD itu. Kita menunggu dari dinas juga kesehatan. Cuman memang ya begitu, dinas juga kesulitan untuk mengadakan itu begitu karena sampai kemarin kan Indonesia itu sampai mengekspor dapat bantuan apa semua. Nah itu. Jadi memang karena kita juga puskesmas lagi kesulitan untuk mendapatkan itu. Jadi siapa tahu teman-teman di rumah ada yang bisa berdonasi. Tapi kita tidak meminta dalam bentuk uang begitu. Kalau uang juga kita langsung barang jadi begitu dalam bentuk masker atau handscoon atau hand sanitizer. Jadi dalam upaya kita memerangi COVID-19 ada baiknya saling tolong menolong ya. Iya. Untuk teman-teman yang punya APD lengkap di rumah dan tidak begitu sebenarnya diperlukan untuk keperluan aktivitas rumah, bisa berdonasi ke Puskesmas Tuli 2 khususnya tempat Dr. Herti bertugas. Oke, terima kasih banyak Dr. Herti atas kesempatannya. Ya, makasih. Sudah berbagi. Salam-salam juga buat yang sudah masuk di kolom komentar tadi dan mendengarkan. Ada Waldimar Fernando. Saya juga terima kasih sebenarnya sama JR Production ini karena setiap hari kita di puskesmas itu ada juga promosi kesehatan. Jadi kita tidak bosan-bosan juga untuk kasih tahu ke masyarakat ini tentang ini penyakit ini, bagaimana penularannya, bagaimana kita jangan sampai penularannya meluas. Tapi memang saya rasa tidak cukup begitu untuk hanya di puskesmas karena hanya orang-orang sakit yang datang ke puskesmas. Sementara orang-orang di luar puskesmas ini banyak sekali dan sebelumnya bahwa dengan aktivitas masyarakat yang lebih banyak di rumah, kenapa tidak kita juga ikut membantu imbauan tenaga medis terkait pencegahan COVID-19 ini. Sehingga tadi manajemen project JR Project ini ya, kita sengaja tadi buat live-nya dan alhamdulillah Dr. Herti bersedia. Gitu. Terima kasih banyak ini dari kami, kawan-kawan di JR Terima Project. kasih juga. Ada Martan Buta ya. Selamat sore Bung Martan. Oke, itu saja mungkin obrolannya dan nanti kalau kita berharap ini cepat membaik, kalau nanti juga keadaan sudah membaik kita bisa lebih banyak lagi ngobrol terkait kesehatan, konten-konten kesehatan ya, Dok. Sip. Yang penting Dr. Herti masih bersedia. Oke, terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa dan berikhtiar COVID-19 bisa segera berakhir. Amin. Dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.